Di sebuah pelosok Amerika Serikat tampak sebuah rumah dengan suasana asri dan sejuk yang dihuni oleh dua orang yang sedang menikmati masa pensiunnya. Perkenalkan, ini adalah Adam Clay. Biar lebih mudah dan menghormati sebagai orang tua, kita panggil saja Mang Adam. Dalam masa pensiunnya, dia menyewa sebuah lahan serta gudang milik Nyonya Eloise Parker yang ini orangnya sebagai tempat tinggal dan juga dipergunakan untuk beternak lebah demi mengisi hari tuanya. Nyonya Eloise Parker adalah seorang jadni alias janda nini-nini, juga pensiunan guru yang tinggal sendiri di daerah terpencil Amerika yang menghabiskan waktunya sebagai kepala yayasan sumbangan anak-anak yang kurang mampu. Sore itu, Nyonya Parker sengaja menemui Mang Adam bermaksud mengundang jamuan makan nanti malam di rumahnya. Namun, saat menyalakan laptop maksudnya, tiba-tiba ada virus masuk dan muncul sebuah pemberitahuan agar segera mengupgrade antivirus ke versi terbarunya. Berhubung Nyonya Eloise agak sedikit gaptek, lalu menghubungi nomor yang tertera di aplikasi tersebut agar bisa konsultasi langsung dengan call center service. Call center itu mengatasnamakan Boyce Garnett yang pastinya bukan anggota boy band dengan menyebutkan nama label perusahaan sebagai United Data Group, pemilik software antivirus yang sudah lama terpasang di laptop itu. Kemudian, Garnett menawarkan untuk mengunjungi sebuah link website miliknya dengan nama friendlyfriend.net dan mengkliknya. Selanjutnya, diperintahkan untuk menunggu beberapa saat. Namun, bukan maintenance laptopnya yang diperbaiki atau diproses, melainkan si Garnett ini menyadap sebuah data penting milik Nyonya Eloise dari mulai cek senilai $10.000, dana asuransi jiwa, dan pensiunan guru dan badan amal senilai $2 juta Amerika Serikat yang terpampang langsung disaksikan oleh seluruh karyawannya. Selang beberapa menit kemudian, Nyonya Eloise merasa senang karena tampilan laptopnya kembali normal sesuai yang Garnett informasikan. Selanjutnya, mengembalikan biaya aplikasi antivirus yang error sebagai biaya ganti ruginya ke Norek 008 sebesar $500. Tapi Nyonya Eloise Parker mengatakan kalau itu bukan nomor pribadinya. Kemudian, Garnett meminta tolong agar segera mengakses dan masuk ke Norek tersebut. Rupanya, bukan cuma $500, melainkan $50 Amerika. Mendengar hal itu, Nyonya Parker merasa tidak enak dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Tapi, untuk mengirim balik uang itu, salah satunya dengan cara memakai akun lain dan password yang berbeda pula. Dengan kondisi bingung, kemudian Nyonya Eloise mencoba mengakses kembali dengan tujuan mengembalikan uang tadi dengan menekan submit. Tiba-tiba tank topnya seketika auto ngeblank dan saat kembali menyala, tiba-tiba Nyonya Eloise merasa kaget karena harus menyaksikan dengan jelas bahwa semua tabungan yang dimilikinya terkuras habis seketika tanpa sepeser pun. Dan komunikasi dengan call center tadi tiba-tiba langsung terputus begitu saja. Jelas, hal ini membuat Nyonya Eloise langsung depresi dan tak sadar bahwasannya kalau dia baru saja telah mendapatkan musibah yang sangat teramat besar dalam hidupnya. Ternyata, call center atau United Data Group itu adalah sebuah organisasi phishing yang berkodok perusahaan antivirus yang bertujuan meretas data dan menyadap aktivitas siapa saja tanpa memandang suku, perawan, atau janda kaya atau kismin, asalkan cuan yang pada saat itu si korban sedang menggunakan jaringan internet. Sisi lain, Mang Adam yang masih sibuk dengan lebahnya sengaja membuat satu toples madu spesial berniat ingin memberikan kepada Nyonya Parker saat jamuan makan tiba nanti malam. Namun, saat Mang Adam tiba di depan rumahnya, spontan merasakan firasat buruk karena situasi rumah Nyonya Parker tiba-tiba sunyi mencekam alias keeng.
Mang Adam perlahan masuk dengan mengambil sebuah pisau dapur yang ada di dekatnya. Namun tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan langsung menodongkan pistol. Don't you fucking move. Namun saat masuk ke dalam, mereka berdua mendapatkan sebuah pistol yang sudah berlumuran darah dengan kondisi Nyonya Eloise Parker yang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Verona segera menghubungi rekan-rekan tugasnya untuk menyelidiki kasus ibunya, lalu menangkap Mang Adam sebagai tersangka untuk diinterogasi. Namun, setelah mengkaji lebih ulang dan lebih dalam dan mencoba mengakses laptop tersebut, barulah Verona mengetahui penyebab yang sebenarnya. Jelas, hal ini membuat Verona merasa bersalah karena sudah salah tangkap orang bahwa United Data Group yang telah menggondol kekayaan ibunya adalah buronan yang sudah lama diselidiki para agen FBI yang sulit dilacak keberadaannya. Even the FBI can't find these people. Mang Adam kemudian secara diam-diam menghubungi teman lamanya untuk mencari tempe lokasi keberadaan serta perusahaan yang terlibat dalam aksi tersebut. Kemudian dengan cepat mendatangi para mafia dengan membawa 2 jerrycan yang sudah terisi penuh bahan bakar. Dan inilah wajah-wajah para perampok elit yang jelas bukan sekelas pinjol, apalagi Bang Emok yang sering berkeliaran merayu emak-emak komplek biasa, melainkan sasaran mereka adalah para pensiunan yang mempunyai dana tunjangan besar. Ini adalah Bebengok Garnet, salah satu pemegang kendali atau manajer yang baru saja sukses menggondol uang Nyonya Eloise Parker. Mang Adam memerintahkan kepada semua orang yang berada di kantor itu untuk segera keluar karena Mang Adam akan menghancurkan gedung tersebut. Dengan memasang sebuah bom yang dihubungkan secara otomatis lewat jaringan telepon para korban yang akan kena tipu selanjutnya. Sehingga ketika ada panggilan masuk, bom tersebut akan meledak dengan sendirinya dan memutuskan kehubungan seluruh sistem yang terhubung sehingga para lansia yang akan jadi korban selanjutnya bisa digagalkan. Bos United Data Group atau owner terbesar pemilik saham ini bernama Derek, yang ini babatoknya mendapat informasi langsung dari Garnet bahwa baru saja gedungnya kahuruan. Kejadian ini membuat Derek seolah tak percaya karena sejauh ini tidak ada yang berani menyentuh perusahaannya sekalipun itu dari pihak berwajib atau RT RW setempat. Kemudian segera menyuruh Garnet untuk mencari tahu informasi tentang Adam Clay dengan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona yang sedang sibuk bersama rekan kerjanya mendapatkan sebuah laporan kebakaran gedung dari kantor yang telah menipu ibunya itu. Rupanya, Garnet akhirnya menemukan lokasi Mang Adam saat itu melihat sedang sibuk dengan lebahnya. Dan tak lama Mang Adam pergi, Garnet beserta para jongosnya langsung menghancurkan lapak tempat Mang Adam mencari nafkah. Kemudian membuntuti Mang Adam masuk ke sebuah gudang. Tapi sayang sekali, pergerakan mereka lebih dulu diketahui Mang Adam, sehingga dengan mudah memberikan wejangan selanjutnya untuk Garnet beserta anak buah yang berada di dalam gudang tersebut. Lebok ya.
Mang Adam sengaja tidak ingin melihat Garnet mati dengan cepat dengan membiarkan pergi begitu saja. Garnet yang berhasil selamat dan keluar dari gudang tadi dalam perjalanannya mencoba langsung melaporkan kejadian yang telah menimpa diri dan beberapa jongosnya itu kepada Derek bahwa rencana untuk menghabisi Mang Adam telah gagal, lalu menyampaikan berita duka citanya yang teramat sangat menyedihkan bahwa baru saja jari tangannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Derek yang mendengar kabar ini langsung terkanjut dan penasaran siapa sih sosok si peternak lebah itu. Dari perbincangan kedua cucunguk ini, rupanya sudah didengar oleh Mang Adam yang tak jauh di dekatnya. Maka dengan sangat murka, Mang Adam kembali melanjutkan penyiksaannya dengan cara mengikat Garnet lalu menyantolkan tubuhnya ke sebuah bemper mobil, lalu dilepaskan ke laut sehingga dengan cepat terjun bebas menemui ajalnya. Raos pisan eta mah. Rupanya kejadian ini didengar langsung oleh Chef Derek karena teleponnya masih tersambung. Mang Adam kemudian kembali mengancam Derek dan berjanji akan memburunya sampai dapat sekalipun bersembunyi di ketek ibunya atau cucungik sekalian. Don't have estate planning. I'm fucking 28 years old. Why would I need that? Now I'm gonna burn you down. Sementawis, Verona dan Willy masih penasaran akan identitas Mang Adam yang sebenarnya karena namanya sama sekali tidak tercantum di database milik FBI. Melihat dari sepak terjang serta kemampuan yang dimilikinya, mereka bisa menduga bahwa Mang Adam ini bukan manusia biasa melainkan seseorang atau anggota organisasi rahasia di luar hukum. No hits. Tak lama kemudian, kematian Garnet pun diketemukan oleh bagian forensik dengan kondisi mayatnya sudah terapung. Sisi lain, Derek yang dalam kondisi parno segera meminta bantuan langsung kepada seorang direktur Badan Intelijen Dunia yang bernama Wallace, yang ini pematuknya. Beliau juga ternyata yang selama ini selalu mengcover semua masalahnya. Walaupun sebetulnya sudah muak akan ulah si Derek ini, akan tetapi kebaikan dari ibunya yang memaksa dirinya harus turun tangan untuk segera mencari tahu musuh yang sedang dihadapinya ini. Oh, sit down. Namun betapa kaget dan gemetarnya setelah dilacak lebih dalam dan lebih jero, orang yang sedang dihadapinya ini bukanlah orang sembarangan atau kelas ecek-ecek belaka, melainkan mantan anggota dari Beekeeper yang sudah teruji strategi berperangnya. Hal ini membuat Wallace sadar bahwa dirinya tengah dalam bahaya karena Derek secara tidak langsung sudah berani membangunkan Engang tidur dan hanya dua pilihan saja antara victory or die. Itu nih bahasa Inggrisnya. And he said he was gonna kill me. Kemudian Wallace langsung menghubungi ibunya yang ternyata beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang bernama Jessica tentang masalah ini. So you got this? You know I'd do anything for you. Kemudian segera menghubungi Direktur CIA yang bernama Janet yang ini pematuknya untuk meminta informasi mengenai Adam Clay. I don't know how else to say this. I'm a beekeeper. Do a POTUS brief. Just hear me out. Now you know who Setelah diketahui bahwa status Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi, barulah Wallace pun meminta anggota Beekeeper yang lainnya untuk segera menghabisi Mang Adam. Tak butuh lama, pencarian pun langsung digalakan. Digalakan. Dan beberapa menit kemudian, Mang Adam langsung diketemukan seketika saat sedang mengisi pertalite di sebuah pom bensin. Seketika saja, Mang Adam langsung dideredet secara membabi buta oleh anak yang juga anggota Beekeeper yang telah mendapatkan bayaran dari Wallace untuk menghabisinya. You've been a busy bee. You're supposed to be responsible.
Mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Mang Adam. Namun dari semua kejadian yang sudah berlalu, Verona bisa mengetahui dan menduga motif dan tujuan Mang Adam selanjutnya. That way, where Adam Clay's headed. Sementara itu, Mang Adam berhasil masuk ke markas Anna menggunakan potongan jarinya yang sudah dipotong di kejadian sebelumnya saat membeli bensin Pertalite. Kemudian, Mang Adam dengan cepat melacak jaringan phishing yang tersebar di seluruh dunia lewat panggilan telepon yang pernah menghubungi Garnet lewat ponselnya. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Mang Adam bergegas mengambil beberapa senjata yang dibutuhkan untuk menyerang gedung Star United yang merupakan induk dari United Data Group yang dimiliki oleh Derek atau Danforth. Pasukan Welles yang sudah terkumpul terlihat sudah merapatkan barisan di luar gedung dengan senjata lengkap. Namun, saat para petugas itu tengah siaga menyusun strategi, tiba-tiba Mang Adam muncul dengan sangat santai menghampiri dan langsung menampok penjaga one by one and buy one get one. Selanjutnya Mang Adam menginterogasi salah seekor manajer perusahaan Danforth ini dan dipaksa agar membuka mulut untuk mengatakan dengan jujur siapa presiden direktur dari perusahaan tersebut yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Verona beserta pasukannya datang. Dengan begitu, Mang Adam bisa segera pindah dari tempat tersebut. You have laws for these things until they fail. I believe you. But we have laws. Namun Verona yang tengah siaga tiba-tiba dibuat kaget karena secara tidak sengaja melihat langsung sebuah wallpaper komputer bahwa pemilik dari tempat itu adalah salah seorang dari anak dari presiden. Holy shit. Verona yang sudah tahu dalang dari Nine Star United melaporkannya kepada Direktur FBI. Ternyata software yang digunakan Derek untuk menjaring semua data korbannya adalah milik dari dokumen CIA, dan perusahaan lain yang terlibat adalah milik dari mendiang ibunya yang sebelum terpilih menjadi presiden. Nine Star United uses data mining software to... Are you going to tell me the name of this company? Dari seluruh kejahatan itu, FBI menyimpulkan bahwa target dari Mang Adam selanjutnya adalah memburu si Derek. Oleh karena itu, Verona sengaja ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan kediaman istana kepresidenan. Welles pun ternyata menyewa pembunuh bayaran profesional yang lainnya. Namun, meskipun pengamanan yang dirancang sedemikian ekstra ketatnya, tapi Mang Adam masih bisa berhasil menyusup tanpa diketahui penjaga di sekelilingnya. Lalu dengan cepat memasang bom di salah satu mobil milik dari FBI dan menyamar sebagai petugas. Di dalam rumah Pavilion, Direktur FBI si Bobby atau si botak biadab ini memberitahukan semuanya kepada presiden, hal yang berhubungan dengan anaknya ini. Tanpa sepengetahuan ibunya bahwa Derek selama ini sudah memakai software milik CIA untuk menjalankan usaha penipuannya itu. I taught CIA software to hunt money and not Data mining software package developed by the intelligence community. Tidak cukup sampai di situ saja. Yang paling mengagetkannya lagi, rupanya biaya kampanye yang telah digunakan oleh ibunya itu adalah sebagian dananya didapat dari hasil penipuan dari perusahaan tersebut. Dan geblek-geblek ayaku kitunya eta pejuh. Bangor pisan tah. Lanjut, di waktu yang bersamaan, Verona mulai mengetahui keberadaan Mang Adam lalu segera menggerakkan seluruh anak buahnya yang tengah terkepung. Namun, itu rupanya hanya jebakan belaka Mang Adam saja untuk meledakkan bom yang sudah terpasang sebelumnya. Hal ini membuat keadaan menjadi makin paciwuh dan berbalik menyerang meskipun hanya seorang diri. Lalu dengan cepat berhasil menerobos masuk ke dalam rumah presiden.
Nyonya Jessica atau Presiden Danforth sebetulnya sudah muak berencana untuk mengumumkan kepada publik tentang semua kebusukan anaknya itu. Sementara Derek yang sudah terancam tiba-tiba dengan cepat mengambil senjata dan menembak Direktur FBI yang berada di depannya. Dalam kondisi depresi, ditambah lagi efek dari heroin, kemudian Derek menyandra ibunya dengan menodongkan pistol. Dalam situasi yang rumit, Mang Adam mencoba menyusun strategi baru lalu menegaskan kepada Verona agar lebih peka lagi menjadi anggota FBI dengan mengatakan apakah dia akan bekerja untuk hukum atau bekerja untuk keadilan. Dan di dalam situasi darurat, tiba-tiba Mang Adam dengan cepat dapat melepaskan tembakan ke arah babatok si Derek. Bye, Mom. Lalu dengan cepat ngajleng menabrak kaca jendela untuk keluar dari istana tersebut. Sementara Verona yang sudah diberi kesempatan untuk menembak Mang Adam pun tiba-tiba hanya membiarkannya pergi begitu saja karena Verona paham apa yang sudah dilakukan Mang Adam selama ini. Dan saya pun pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih pabelit dan paciweuh. Ingat pepatah Bang Napi bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah.